Ya halo semuanya, selamat datang. Gimana nih puasa kalian, lancar tanpa mokel kah? Ya berhubung versi trial dari volume 1 third year-nya itu udah rilis ya kemarin, gua mau bahas tipis-tipis dulu sebelum nantinya itu bakalan dirilis full ya di tanggal 24 Maret nanti. Nah untuk link trialnya sendiri itu ada di deskripsi, kalau gua lupa nanti ingetin ya. Oke kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya, let's go. Nah, orang di dalam kelas yang paling menyadari betapa pentingnya Ayano di dalam kelas itu adalah Horikita dan Ge ya, yang ngelihat Ayano dari dekat tuh. Lalu ada Hirata, Sudo, Kushida, dan juga Matsushita. Selain itu ya, badut yang kadang remehin Ayano. Contohnya itu kayak Shinohara, so iya banget ya dia. Pas ujian akhir tahun lalu, pas Ayano jadi pemimpin tuh ya di ujian tersebut, Shinohara tuh kayak ngeremehin, bahkan udah menduga bakalan kalah tuh. Ngejudge tanpa tahu bahwa selama ini kelasnya itu digendong sama Ayano. Nah, sampai Shira Sensei dengan ekspresi lemas dan lesu itu di depan kelas dia itu mengumumkan kalau ada satu murid dari kelas mereka yang telah pindah kelas menggunakan 20 juta poin pribadi. Siapa lagi kalau bukan Ayano Koji. Awalnya semua murid apalagi Horikita itu menganggap kalau Cabashira Sensei saat ini tuh sedang bercanda. Soalnya Cabashira tuh ngumumin kalau Ayano tuh pindahnya ke kelas C coy. Semuanya itu pada bingung dan mikir kelas mereka sekarang itu kan ada di puncak tuh kedinginan nih, ngapain Ayano downgrade malah masuk ke kelas di bawahnya yaitu kelas C, yang dimana mereka semua itu nggak tahu kalau kasta kelas lulus sebagai kelas A itu bukanlah incaran Ayano ya. Dia itu nggak tertarik akan hal itu. Horikita sebenarnya udah tahu sih, tapi dia itu nggak mau menerima kenyataan tersebut. Dia terus-terusan menyangkal kemungkinan kalau Ayano tuh pindah kelas. Karena semuanya itu nggak percaya, Cabashira pun menyuruh untuk semuanya itu buat ngecek OEE mereka. Dan bener aja, info OEE Ayano itu telah diupdate dan Ayano kini merupakan murid kelas C. Absolute Cinema. Orang yang pertama kali terkejut dan panik mendengar itu adalah Matsushita. Matsushita di sini teriak ya, yang buat teman-teman sekelasnya itu kaget. Karena iya, Matsushita ini definisi cewek soft spoken gitu, yang kalem dan selalu tenang. Tapi tiba-tiba aja Matsushita yang seperti itu jadi panik dan terkejut. Ya Matsushita tuh udah mengandalkan Ayano buat gendong-gendong kelas ya padahal. Cuma di sini Ayano hitungannya menepati janji ya, entah itu ke Horikita dan Matsushita, tentang membawa kelas menuju ke kelas A dan mengeluarkan kemampuannya. Ayano sebelum pindah kan pandai-pandai di ujian akhir tahun kemarin ya, nambel kekalahannya Horikita dari Ichinose dan menyiksa Ichinose. Jadi nggak heran kalau Matsushita itu jadi orang yang paling panik dengan kepergiannya Ayano. Soalnya Matsushita itu paham betul kalau Ayano itu adalah orang yang bisa membawa kelas menuju kelas A. Ya intinya Matsushita ini tahu potensi dari seorang Ayano. Matsushita itu punya kemampuan penilaian dan penalaran yang bisa dibilang itu hebat jika dibandingkan dengan murid-murid teman sekelasnya yang lain ya. Matsushita itu merangkai dari hubungan Ayano dengan Kei yang dekat, lalu hubungan segitiga Ayano, Kei, dan Sato juga. Sampai Matsushita itu juga tahu kalau Ayano lah yang ngebangkitin Hirata yang kena mental berkat pengeluarannya Yamauchi sebelumnya. Matsushita ini udah curiga sama Ayano dari akhir kelas 1 dulu. Bisa dibilang Matsushita tuh jadi orang yang pertama kali lah yang curiga sama kemampuan Ayano di dalam kelas. Kalau Horikita tuh cuma tahu Ayano dari luarnya aja ya. Sedangkan Matsushita tuh udah tahu Ayano sampai ke dalam-dalamnya. Apa aja sih yang dilakukan Ayano di dalam kelas ya. Matsushita tuh banyak mengamati dan tahu momen di saat Ayano itu sedang bergerak di balik layar. Jadi karena itulah Matsushita tuh memandang tinggi Ayano. Dengan itu gue bisa simpulkan kalau ini orang itu bakalan jadi sosok pilar penting di dalam kelasnya Horikita ke depannya. Lalu di ilustrasi ini ada Sudo juga ya yang kelihatan terkejut ya. Sudo di sini tuh ya kondisinya udah mengetahui kemampuan fisik dari Ayano yang dimana pas berhadapan sama Hosen dulu ya di awal-awal kelas 2 lalu. Sudo pasti langsung mikir ya, wah nih bocah tipes ternyata nggak hanya jago lari dan punya kemampuan fisik yang bagus, tapi dia itu lebih dari itu. Yang jelas kedua orang yang ada di ilustrasi ini tuh tahu seberapa powerfulnya Ayano, dan gini kedepannya mereka tuh harus menghadapi Ayano yang sepowerful itu. Termasuk Horikita ya, dia itu mematung dan nggak bisa mikir karena ditinggal Ayano. Dia nggak mau menerima kenyataan itulah.
Lalu berikutnya untuk info buat karakter baru nih. Ternyata dua orang ini tuh bukan adik kelas ya. Vibesnya pada kayak Kouhei gitu ya. Melainkan mereka berdua itu adalah teman sekelasnya Ayano yang baru di kelas C coy. Yang rambut hitam namanya Nishikawa Ryoko. Dan yang blonde namanya Shiraishi Asuka. Nishikawa di sini tuh kelihatan ngomong dan manggil Ayano serta Hashimoto dengan panggilan santai gitulah, kayak panggilan sesama temen gitu, yaitu Ayano Koji-kun, dan bahkan Hashimoto di sini dipanggil Yoshi. Jadi fix ya, adik kelas mana ada yang so asik gini kan. Mereka berdua itu adalah teman sekelas barunya Ayano. Yang di sini jadi tanda ya kalau kelas Sakenagi mantan kelas A itu masih banyak murid yang belum diekspor coy. Yang disorot selama ini tuh cuman bawahannya Sakenagi. Nah berhubung Ayano udah nyemplung ke mantan kelasnya Sakenagi, barulah pada bakalan disorot karakter-karakter berpotensi terlibat dan berperan penting di dalam kelas. Bahkan Shiraishi yang rambut blonde itu dapat SS coy. Baru debut udah dapat SS aja nih. Buat kalian para karbit jangan asal klaim ya. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです